Oke guys, kembali lagi bersama saya Olfa Trarli. Oke, dalam tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana koneksi antara Node.js, Google Script dan Google Sheet. Nanti di tambahan lagi untuk video ini, tutorial ini adalah kita akan tambahkan dengan koneksi WhatsApp. Jadi WhatsApp bisa melakukan proses CRUD ke Google Sheet. Jadi kita akan mengolah proses input, cari data, dan juga update delete dari dari WhatsApp. Oke, untuk itu jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita akan tambah fungsi yaitu else if untuk mengecek jika action yang dikirimkan adalah tampil cari, maka kita akan melakukan proses pencarian berdasarkan ID yang juga dikirimkan dari Node.js. Kita buat variabel untuk array menampung proses yang akan dikembalikan ke Node.js. Oke, kita lanjut. Kita buat perulangan untuk melakukan pengecekan apakah ID yang akan dicari ada pada range tabel, ada pada isi sheetnya atau tidak. Jika ada, maka akan ditampilkan data-data yang memiliki keterkaitan dengan ID tersebut. Oke, setelah itu jika datanya ada, kita isikan variabel untuk menampilkan ID, kemudian data-data lain yang tergantung pada ID tersebut. Di sini kita mengisi array-nya dengan ID. Ini kita copy ke bawah. Oh iya, nanti ini kita hapus saja dulu. Ini kita hapus. Oke, kemudian ini kita ganti sesuai dengan kolom yang ada pada Google Sheet. Jadi untuk nama teman-teman nanti perhatikan jangan sampai salah. Jika salah, nanti proses untuk menampilkan data kembali pada Node.js tidak akan ditampilkan. Oke, kita tambahkan lagi untuk tipe pesannya. Oke, ini kita mulai mengisinya untuk setiap kolom. Jadi kita mulai dari array pertama 0 sampai dengan kelima. Oke, kita cek lagi dulu. Ini kita kasih sejajar. Oke, kita titik koma. Kita lihat dulu untuk buka kurungnya. Oke, setelah datanya didapatkan, kita break untuk berhenti dari perulangan tersebut. Oke, kemudian coba dilihat lagi. Ini apa yang harus. Oke, kita lihat kembali untuk buka kurung dan tutup kurungnya biar tidak salah. Oke, ini kita mengirimkannya kembali. Content service, kemudian create text output. Setelah itu kita masukkan dalam bentuk JSON untuk dikirimkan kembali. Oke, set meme type, kemudian content service, meme type, kemudian JSON. Oke, kemudian kita ini untuk mengecek ketika untuk array-nya itu ada datanya, maka kita akan menampilkan data tersebut. Ketika tidak ada data, maka pesan yang akan kita kirimkan itu kita kirimkan kembali ke Node.js.
Oke, kemudian kita masukkan untuk pesannya. Di sini kita buatkan bentuk array untuk ditampilkan kembali. Oke, titik, kemudian set min type, content service, kemudian min type JSON. Oke, titik, ini kita belum melakukan tambah petik 2. Oke, setelah itu kita lihat lagi dulu. Ini kita buatkan lagi untuk else if yang kedua untuk proses penghapusan data. Ini jika actionnya yang akan diterima dari Node.js nya itu adalah hapus, maka kita melakukan proses penghapusan. Ini kita sama buat sebuah variable bentuk array yang nantinya akan menampung pesan jika proses penghapusan itu berjalan dengan baik. Ini kita akan mengecek ID terlebih dahulu. Ketika ID yang dikirimkan dari Node.js permintaannya ketika sama dengan ID yang ada pada Google Sheet, pada sheet yang aktif, maka data tersebut akan kita hapus. Ini kita akan proses penghapusan sheet delete row, kemudian D di place 1. Kenapa kita place 1? Karena kita berawal dari baris kedua. Baris pertama merupakan keterangan dari kolom. Oke, kita lanjut. Ini kita masukkan responnya ketika berhasil. Untuk baris atau data ID tersebut kita hapus. Oke, kita break untuk melakukan proses perhentian dari perulangannya. Oke, kita buatkan untuk JSON nya untuk proses pengiriman yang nantinya diterima oleh Node.js. Oke, ini kita masukkan dt sesuai dengan variabel array di atas. Oke, content service, kemudian min type JSON. Oke, kita save. Setelah itu kita deploy. Jadi teman-teman, ketika ada perubahan pada Google Script, pastikan kita harus deploy terlebih dahulu sebelum kita memanggil link API tersebut. Oke, kita ke Visual Code. Kita buatkan fungsi untuk tampil cari dengan membawa parameter ID. Oke, kita mulai melakukan proses untuk mengirimkan data ke Google Script yang nantinya akan mengolah Google Sheet-nya. Sini kita menggunakan Axios untuk proses pengiriman data menggunakan HTTP. Oke, ini kita masukkan untuk API-nya sini. Kemudian kita tambahkan untuk action-nya. Action di sini harus sama dengan yang ada pada Google Script-nya, jangan sampai berbeda. Ketika berbeda nanti datanya tidak akan ditampilkan. Oke, ini barisan kita berdasarkan ID. Oke, titik koma, kemudian kita buatkan konsol untuk menampilkan data tersebut sehingga kita dapat melihat bahwa data yang akan ditampilkan seperti apa. Kemudian jika data ditampilkan berhasil, maka kita juga akan menampilkan data ID yang dicari ditemukan. Oke, titik koma.
Setelah itu kita buat juga untuk proses penghapusan, sama ini untuk fungsinya harus sama juga dengan yang ada pada Google Script. Ini kita copy, jangan sampai berbeda. Kita copy dulu, kemudian kita ganti karena prosesnya hampir sama. Tulisan hapus hurufnya kecil semua, jangan sampai salah. Kemudian oke, kita sudah ganti. Kemudian kita tambahkan untuk dapat dijalankan atau dipanggil fungsinya. Pertama, tampil cari. ID yang akan kita panggil adalah, kita kosongkan dulu. Kita harus pastikan data apa yang harus kita cari nanti. Oke, sudah. Ini kita jadikan sebagai komentar. Matikan dulu. Oke, nonaktifkan. Ini kita akan hapus untuk kita akan cari untuk data oke. ID pesannya oke. Oke. Oke, pertama kita tampilkan untuk tampil cari. Ini ada yang error di baris ke-27. Kita buka Google Sheet-nya, kita lihat baris ke-7. Ini baris ke-27. Oke, ID-nya ini kita belum buatkan variabel untuk ID-nya, kita tambahkan saja untuk mendapatkan ID. Pada saat proses pengiriman, ini kita harus deploy pada saat proses pengiriman dari Node.js, karena disertakan ID dan juga actionnya. Oke, sudah, kita ketikkan ulang, tinggal panah atas atau panah bawah, sesuaikan. Oke, kita lihat data dengan ID oke ditemukan. Kita nonaktifkan, kemudian ini kita aktifkan untuk hapus. Kita coba hapus data dengan ID oke. Kita enter. Oke, berhasil untuk data dengan ID oke dihapus. Oke, seperti itu. Ketika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya.